Oke, selamat datang dan selamat kembali sobat-sobat KIO, sobat-sobat cerdas. Ini pembukaannya agak Beda agak ya. kaget ya, agak kaget. Tapi ada yang lebih kaget, Bung. Apa itu? Baru-baru ini terjadi peristiwa yang sangat menjengkelkan, sangat menyayat hati. Bahkan sampai keluar meme kayak gini. Gimana? Satu pria tersakiti, semua pria merasakannya. Iya. Tapi ini enggak anu ya, Apa? bukan main-main ya. Iya, oke. Ya, ini Gus Miftah yang sedang viral atas ceramahnya yang dianggap dalam tanda kutip menghina bapak penjual es teh pedagang kaki lima. Bahkan nih Bung, berita beliau ini sempat trending topik di media sosial, terutama Twitter pada hari Selasa 3 Desember 2024. Tapi sebenarnya Bung, video yang viral itu sebenarnya digelarnya atau diuploadnya, sudah upload ke media sosial itu sudah tanggal 20 November 2020. Oh, sudah lama berarti ya? Iya. Baru viral ya? Baru viral. Kok bisa ya baru viral? Nah itulah pemotong-pemotong handal kan seperti itu. Mungkin kita perlu menyewa itu Bung, agar kita juga viral Ya, gitu. gitu ya. Buzzer ya. Gimana Bung, gimana? Nah di video itu Bung, kondisinya nih begini ya konteksnya. Jadi sebenarnya di sana itu kondisinya hujan, kemudian jamaah itu teriak-teriak air. Air, jadi kan hujan nih. Oh iya. Teriak-teriak air, ya sudah. Kemudian Gus Miftah bilangnya, Goblok wis udan air. Oh iya. banget gitu iya. kok masih minta air. Padahal hujan. Nah gitu, padahal hujan. Nah kebetulan di saat candaan-candaan yang seperti itu di sana ada bapak-bapak penjual es teh. Nah bapak-bapak penjual es teh itu karena kebetulan tadi minta air nih jamaahnya bilang gini, Gus borong itu. Oh, karena mungkin terbiasa ya. Karena ada kebiasaan gitu katanya begitu ya. Nah kemudian ternyata Gus Miftah jawabannya begini. Es tehmu jek akeh ra? Masih. Ya kono didol goblok. Nah karena Gus Miftah bicara seperti itu Bung, yang ada dalam tanda kutip gobloknya itu. Kayak gitu. Nah Gus Miftah diserang, dihujat netizen Indonesia. Iya. Bahkan sampai ada yang bilang turunin jabatannya, turunin Gusnya, jangan jadi pendakwa, bukan uswatun hasanah dan lain sebagainya. Tapi menurutmu gimana nih Bung? First impressionnya, kesan pertama kali ketika melihat video itu? Yang pasti gini, aku malah bukan di Gus Miftahnya yang terdistract pertama kali ya. Iya. Sampingnya itu loh. Oh, yang Ngakaknya itu kita tahu lah ya. Bercanda yang ngakak bareng-bareng sama ngakak ngece gitu loh. Oh, iya. Itu ngakak ngece orang ini. Iya. Itu sih sebenarnya yang pertama kali aku lihat. Tapi Bung, yang harus kita telaah bahwa Gus Miftah memang sering bercanda, ngomong goblok dan sebagainya. Cuma biasanya selamat. Karena memang ketika kita mengucapkan goblok, kita tahu kan kapan bercanda kapan tidak. Iya. Sayangnya ketika Gus Miftah mengatakan itu Bung, itu hanya bercanda bareng-bareng tanpa si penjual es. Buktinya si penjual es dia ikut ketawa. Iya. Kita lihat ekspresinya lah. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Ekspresinya itu jelas Bung. Iya. Bagaimana menunjukkan raut wajah tertekan, malu dan sebagainya. Di ribuan jamaah dibilang goblok. Dolen kono. Gimana gitu loh. Ya itu. Gitu Bung. Pertama kali aku mandang kayak gitu sih. Bahkan kan oke itu candaan menurut Gus Miftah tapi hinaan bagi dia kan. Bisa jadi kayak Iya, gitu kan ya. bisa jadi begitu. jadi kayak gitu. Tapi yang kayak gini Bung sebenarnya. Yang aku telaah mau tidak mau di dalam institusi agama. Agama itu kan sebuah institusi lah. Yang mana
pemimpinnya harus kita akui adalah seorang ulama. Yang mana menurut penilaian Indonesia, Gus Miftah itu adalah ulama. Ya, benar. Siapa yang tidak kenal Gus Miftah sebagai seorang Gus? Bahkan ketika kita bilang Miftah, tidak akan dikenal bahwa itu Gus Miftah. Benar. Harus diembel-embeli Gus. Yang mana Gus itu di dalam literasi keberagamaan kita, budaya itu adalah anak kiai biasanya, anak kiai. Jadi pada kondisi itu bagiku Gus Miftah itu melakukan disfungsi ulama. Yang mana ulama itu adalah dalam benak kita representasi agama ada pada dia. Oh ya, sehingga harus menjadi uswatun hasanah. Sebenarnya ngomong gue biasa aja. Iya. Kalau kayak gitu kan. Apa salahnya? Ada salahnya, cuma sayangnya momennya tidak pas. Momennya gitu tidak pas, benar-benar. Ketika dia mengatakan itu rasa-rasanya memang ngece. Rasa-rasanya memang ngece. Momennya pas sebagai menghina. Gitu. Di saat posisinya semuanya duduk, orang satu ini berdiri, dilihat semua orang, ditujukan kepada dia bukan menghormati, tapi menghina. Iya. Itu seakan gimana ya? Kalau psikologi orang yang kayak aku lah, anggap nggak kenal juga, Bung. Pertama nggak kenal. Kayak gini, misalnya orang yang dalam tanda kutip di dalam strata ekonomi dia kelas bawah, itu DC itu dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh, Bung. Benar. Mau marah nggak bisa, ya akhirnya aku emang miskin, akhirnya kayak gitu. Iya. Penerimaan yang terpaksa. Kayak gitu, Bung. Makanya melihat persoalan ini tidak perlu dalil sebenarnya. Harusnya gitu. Tidak perlu dalil untuk mengatakan bahwa itu buruk. Karena kan jelas, ini kemanusiaan. Kemanusiaan itu berada di atas bahkan agama. Iya kan? Bahkan dalil-dalil agama dalam karena agama itu untuk manusia. Iya. Ketika kamu manusianya yang dicerca, dijadikan objek hinaan, maka sudah tidak perlu agama nih. Kita dapat bersatu dalam kemanusiaan. Aku yakin bahkan bukan, tidak usah dari sudut pandang Islam. Iya. Siapapun tidak akan memandang itu sebagai Islam gitu. Ini benar-benar problematika kemanusiaan. Makanya kaedahnya itu kan al-ukhuwah al-insaniyah itu persaudaraan kemanusiaan itu lebih di atas daripada al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan keislaman. Benar. Bahkan saya ingat cerita nih, Bung. Gimana? Dulu nih, bahwa bukti ini benar kemanusiaan lebih daripada persaudaraan keislaman ini. Itu dulu itu Nabi pernah dilematis pada sebuah peristiwa, yakni ada orang mukmin yang itu sebenarnya munafik menuduh orang Yahudi mencuri. Yahudi mencuri, dan kelompok orang mukmin ini membenarkan orang mukmin. Jadi gara-gara satu golongan gitu ya. Gara-gara satu golongan. Bahkan bilang ke Nabi kalau kamu tidak melakukan hukuman kepada orang Yahudi, enak itu dia lepas, sementara ini orang mukmin kayak gitu. Nah, Nabi dilematis, hampir saja Nabi itu menghukum orang Yahudi itu. Kemudian turunlah ayat surat An-Nisa 105 bahwa itu salah, yang katanya Allah itu pokoknya kamu jangan sampai menjadi benteng lah untuk orang-orang yang sebenarnya salah. Dari situ berarti kan jelas ya, ukhuwah al-insaniyah, kemanusiaan itu lebih tinggi daripada agama. Sekalipun mau agamamu apa, kamu berselisih dengan agama apapun, kalau sudah menyentuh kerana perorangan, maka tidak perlu agama untuk membenarkan itu. Bahkan kalaupun itu dianggap Islam, katanya Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam adalah orang yang menyelamatkan tangan dan menyelamatkan lisannya untuk menyakiti muslim-muslim yang lain. Orang Islam. Kalau kita mau bawa Islam nih, tidak mau bawa kemanusiaan nih. Makanya aku ingat dawuhnya, aku ingat banget. Dulu kan aku sering ikut pengajian tuh. Pengajiannya Habib Hashim almarhum. Kemarin baru haul. Kawan-kawan kemarin baru haul. Kita harus kirim Fatihah ya. Ya, Al-Fatihah. Kata Habib Hashim kayak gini. Wong di kamplang wong kebanyak gini, bahasa Indonesia gini. Orang banyak ditampar atau dipukul oleh orang bukan gara-gara dia memukul. Tapi gara-gara ini. Gara-gara lisannya. Gara-gara lisannya. Karena ini bahaya. Bahkan Nabi, ini cerita gue juga pernah ingat juga.
Nabi, apa anggota tubuhmu yang paling kamu takuti? Apakah tangan yang bisa memukul, kaki yang bisa menendang? Tidak. Ada. Nabi menunjuk ini, ada lisan. Karena ini setajam silet. Setajam silet. Iya benar. Setajam silet ini. Nah, fun fact-nya tapi Bung, kemarin itu setelah videonya viral itu ya, dan hujatan-hujatan baik hujatan halus maupun hujatan kasar dari netizen itu, akun Instagram Gus Miftah malah ngupload video yang menunjukkan dia memborong pedagang kaki lima kemudian dibagi-bagikan. Nah ini ya terkesan pembelaan ya, kesalahan, klarifikasi, pencitraan, ucap netizen. Netizen itu yang bilang kayak gitu ya. Nah jadi pokoknya ya netizen sakit hati melampiaskan itu sampai bahkan ada meme ya, lebih baik menjual es teh daripada menjual agama. Pokoknya kerja banyak, apapun itu lebih mudah. Banyak lah ya. Banyak itu memenya. Nah menanggapi ini gimana Bung? Oke, Gus Miftah ini salah. Tapi di sisi lain Gus Miftah ini ada juga membuat kebaikannya. Sekalipun itu dalam tanda kutip pencitraan. Gimana ada dua peristiwa yang harusnya bisa dipisahkan oleh netizen. Tapi tetap digabung-gabungkan. Pokoknya Gus Miftah harus salah. Tapi yang kayak gini, yang paling penting adalah dari kejadian itu ketika membuat kesalahan, bukti bahwa dia membuat kesalahan harus klarifikasi dan harus memperoleh nama baik lagi. Jadi dia buat salah nih, hujat ST, tukang ST. Kemudian ketika dihujat, bukti bahwa dia salah dan dia merasa salah adalah membenarkan dirinya. Iya. Itu adalah bukti. Tambah lagi gitu. Apalagi dengan klarifikasi. Dengan makin bahasa jelas itu, gitu. Makin jelas. Itu sebuah kesalahan yang aku yakin Gus Miftah tahu bahwa itu salah gitu. Dan juga sudah klarifikasi. Sekalipun dari informasi yang aku terima, tolong kawan-kawan ini benar atau salah, itu gara-gara disuruh oleh partai gitu katanya. Tidak datang dari diri sendiri. Entah ya itu ya. Tapi kataku kayak gitu. Yang pasti di dalam hal itu kalau orang berbuat salah, ya tempatkan pada yang salah. Mau dia pernah berbuat baik, intinya kayak gini Bung. Biasanya itu orang itu lupa bahwa semua kebaikan yang pernah dilakukan hanya cukup hilang gara-gara satu kesalahan. Kita harus akui Gus Miftah itu banyak jasanya. Seorang pendakwa yang dikenal, tidak akan seorang pendakwa dikenal kalau tidak ada manfaatnya. Iya benar. Jelas. Jangan sampai gara-gara ini, sekalipun aku ya tidak suka ya karena kejadian itu. Kurang respect lah. Kurang respect. Tapi kebaikannya masih tetap banyak. Sayangnya kayak gini Bung. Di dalam literatur budaya kita itu, seorang Gus itu tidak boleh salah. Itu yang aku tidak suka. Atau seorang penceramah agama. Atau bahkan seorang kayak kita. Makanya jangan anggap kita ini penceramah agama. Karena kayak gini Bu. Di dalam Islam itu mau tidak mau sekalipun teori hegemoni. Milik Gramsci. Itu sekalipun bukan berbasis agama. Tapi kita bisa pakai teori itu. Di mana hegemoni itu benar-benar informasi dari atas yang ke bawah, tidak bisa dari bawah ke atas. Kita harus akui kawan-kawan, Gus di mana-mana itu orang yang harus disucikan. Secara budaya. Secara budaya. Kamu sendirilah, kamu Gus kan. Siapa yang berani nyalahkan kamu? Saya juga terpressure kalau misalnya direndahkan gitu kan ya. Kayak gitu kan. Ada kayak akhirnya mengeluarkan sisi Gusnya gitu. Benar. Bahkan ketika aku ngomong sama adikku ada di Jawa Tengah. Aku jengah, apa sih, gak suka banget Gus. Tapi sok-sokan jadi Gus gitu. Jadi budaya kita itu Bung, budaya keislaman kita benar-benar terhegemoni dari atas gara-gara agama nih. Misalnya ada seorang kiai yang sangat karismatik misalnya. Boleh nyebut merek gak ya? Nggak usah. Pokoknya si A. Si A misalnya. Yang sangat karismatik. Kemudian punya anak, punya keturunan, punya cucu dan sebagainya. Ini nakal-nakal. Apa sebutannya di dalam agama? Di dalam literatur kita? Gus. Iya, Gus itu disebut apa ketika melakukan kesalahan? Khilaf. Khilaf. Atau bahasanya helap ya? Helap bahasa Maduranya helap. Itu bahasa Indonesianya Bung, itu cuma dibahasakan dengan helap untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Itu dan itu memperkuat hegemoni. Itu jangan ikut-ikut itu. Itu udah kita maafkan saja. Kayak dalam tanda kutip menormalisasi.
menormalisasi keadaan itu yang paling aku tidak suka. Seakan-akan keadaan ini sama seperti keadaannya Marx pada saat itu di dalam ilmu ekonomi, yang Marx itu membela kaum buruh dan yang lawannya itu orang-orang borjuis yang semuanya memegang kekuasaan itu. Dalam agama itu kayak gitu. Iya. Makanya mau tidak mau ya, seorang kiai, seorang gus, segop apapun selama dia dipandang sebagai gus, itu seakan-akan tanpa celah. Iya benar. Di dalam agama ya. Kritik dah kalau udah nih seorang gus, apalagi santrinya Bung. Karena di dalam budaya agama kita yang kita perlu koreksi bareng-bareng nih. Aku orang yang benar-benar santri tulen, tapi aku orang yang berakal. Ketika gusku salah, ketika kiaiku salah, aku tempatkan sebagai orang yang salah. Iya, dan kita kritik benar, gitu loh. Dan ketika benar ditempatkan sebagai kebenaran. Makanya peristiwa ini harusnya jangan hanya menjadi pelajaran untuk Gus Miftah. Saya kira semuanya sangat cukup lah. Saya kira sangat cukup pelajaran untuk Gus Miftah itu ke-trigger banget dengan hujatan-hujatan netizen dengan bahasa-bahasa. Makanya enggak usah anggap kita penceramah. Gitu ya. Makanya harusnya jadi ibroh atau pelajaran bagi kita semua. Oke, meluapkan kesalahan itu tidak apa-apa karena itu hak masing-masing. Tapi kan kalau orang terus berpikir kepada orang lain itu salah, tidak pernah menempatkan kebenaran pada kebenaran, kesalahan pada kesalahan, itu kan apa ya, tidak menuju kepada step selanjutnya. Harus ada step selanjutnya, ya kan begitu kan. Makanya kita harus belajar apa namanya istilahnya yin dan yang. Ini kalau yang main Mobile Legend ini pasti tahu ini teman-teman yang Mobile Legend. Itu ada juga filsafat yin dan yang itu. Iya, makanya kita itu dalam Islam sebenarnya diajarkan ketika melihat sebuah peristiwa, kita harus melihatnya dari dua sudut pandang yang berlawanan agar kita penglihatannya itu kompleks, komprehensif. Iya kan? Contohnya misalnya dalam Al-Quran Allah bilang, dalam surat Al-Baqarah 216, saya wajibkan kalian untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum, dan perang itu dibenci. Tapi barangkali apa yang kamu benci, di sana ada kebaikan. Dan apa yang kamu suka, di sana ada keburukan. Ya. Allah yang tahu, kamu gak tahu apa-apa. Iya kayak gitu. Saya ingin ingatkan ya sama apa namanya kepada kita, kepada saya pribadi juga, kepada teman-teman sobat-sobat KIO, bahwa Islam sendiri profesional, mengajarkan orang untuk profesional. Seimbang ya Bu. Seimbang, jangan sampai jeleknya doang yang dilihat, kebaikannya doang yang dilihat. Atau kebaikannya doang yang dilihat. Harus dilihat dua-duanya dan ditempatkan pada porsinya masing-masing. Di momen ini Bung, di momen podcast ini aku ingin menyampaikan bahwa jangan sampai fanatik. Karena kefanatikan itu melahirkan ketidakberakalan. Iya. Mau tidak mau di dalam siapa itu? Jürgen Habermas di dalam ilmu ekonominya, bukan ekonomi, komunikasi. Jürgen Habermas itu Habermas bilang bahwa komunikasi itu akan berjalan jika kita sama-sama di dalam satu keadaan. Benar. Artinya tidak jomplang itu. Di dalam agama kita Bung, kenapa stagnan nih? Agama seakan tidak menarik untuk dibicarakan. Gara-gara kayak gitu. Orang yang menyampaikan agama tidak bisa dikritik dari bawah. Ya itu ya. Ketika aku bilang bahwa, kalian tidak boleh nih ngerokok. Aku backgroundnya seorang kiai. Di bawah tidak akan berani menyanggah, kenapa kok gak boleh ngerokok. Tidak ada kayak gitu di dalam agama kita itu. Budaya kita itu tidak ada kayak gitu. Budaya kritik, itu dianggap cangkolang Bung. Makanya itu juga ya yang bagiku menyebabkan seseorang itu ketika menerima informasi tidak dimulai dengan pertanyaan kenapa. Tapi mesti pertanyaannya itu apa. Dan diterima mentah-mentah. Kayak misalnya potongan video Gus Miftah yang viral itu diterima mentah-mentah dan sehingga tidak dilihat ada sisi positifnya nih. Gimana kalau misalnya dia melakukan celaan juga, itu sebenarnya melakukan kesalahan yang sama seperti Gus Miftah kan. Coba seandainya budaya kita ini bisa dirubah secara pelan-pelan. Ketika melihat sebuah peristiwa itu dimulai dengan pertanyaan kenapa, justru gak akan ada orang seperti kayak Gus Miftah itu bahkan. Dan juga tidak akan ada netizen-netizen yang mind blowing ketika komentar itu. Oke Bung, sebagaimana yang kamu katakan tadi, sebenarnya Miftah Maulana Habibur Rahman, yakni Gus Miftah, sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama. Itu kerukunan beragama Bung? Beragama, tapi rukun beragama. Sudah klarifikasi dan minta maaf.
Ya, sudah klarifikasi dan minta maaf. Ini harus dilihat juga. Ya, harus dilihat juga konteks ini. Dan mengaku sudah mendapat teguran dari Setkap, Sekretariat Kabinet, untuk lebih berhati-hati ketika berdialog di hadapan publik. Bahkan dari Partai Gerindra sendiri nih Bung, lewat akun media sosial mengingatkan Gus Miftah dengan ini peringatan video dari Pak Prabowo yang mengingatkan saya ini menghormati pedagang kaki lima, karena ada videonya Pak Prabowo kayak gitu. Nah, saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima. bukan hanya itu Partai Gerindra ya, karena dia dibilang Gus Miftah ini bisa latar belakang politiknya memang dari partai itu, sehingga Partai Gerindra ini punya tanggung jawab sehingga mengirim utusan untuk segera merapat ke bapak tukang es yang dibully itu untuk memberikan permodalan usaha, kan? Keren kan, dan penguatan mental. Itu berarti kan kejadian ini yang awalnya mungkin menyakitkan bagi si Bapak S ternyata sebuah berkah kan. Artinya di dalam memandang sesuatu itu jangan mandang satu sisi saja. Kayak gitu Bung. Makanya gini Bung, yuk saya ngajak sama teman-teman, mari kita melihat peristiwa ini lebih kompleks lagi. Jangan hanya dari satu sisi, oke, Gus Miftah melakukan kesalahan dan itu hujatan kalian atau hujatan kita juga ini. Iya, itu sudah benar. membuat trigger banget lah kepada Gus Miftah. Tapi tolong jangan stop di sana. Jangan stop bahwa Gus Miftah itu pasti salah terus tidak diterima. Gitu kan. Kalau Gus Miftah nyuruh sholat, kenapa tidak kita katakan itu baik kan kayak gitu. Artinya kita harus ke step yang lain, kita harus menjadi manusia yang pemaaf, bukan pendendam. Bukankah Allah sendiri yang bilang mensifati dirinya Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu. Jadi loh. penceramah kamu dong. Tapi gini, kalau aku mandangnya juga, kalau dari tadi kita membicarakan dari sudut pandang Gus Miftah. Kita coba pandang dari sudut pandang si penjual es. Kayak gini, kenapa kok dia, pertanyaannya kayak ini, kenapa kok dia bisa dikatakan sebagai orang yang bodoh? Kenapa? Karena Gus Miftah bisa melakukan itu, Bung. Artinya ada ketidaksetaraan kan. Oh ya, antara. Makanya pelajaran dari situ, dari penjual es itu, jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Artinya kayak gini. Bukan ingin mengatakan bahwa penjual es itu bukan. Pesannya. Tapi pesannya bagaimana kita bersuara lah. Siapapun bisa mengkritik siapapun, asalkan kritik yang konstruktif ya, yang baik gitu. Siapapun mau dari jangan hanya wahyu itu jangan cuma dari atas gitu loh. Bagaimana kalian mempertanyakan ke atas juga agar nuansa keislaman ini, nuansa berpikir, ada dialektika. Dan aku pesankan nih, utamanya bagi yang di atas pun. Orang kayak kamu nih, orang kayak Gus, benar. Kiai, ustadz dan semacamnya. Jangan anti kritik. Jangan anti kritik. Iya. Karena kayak gini, secara psikologi, kalau orang ada yang ngiritik kamu mungkin tidak profesional. Iya. Karena ada background Gus, cangkolang. Iya. Siapa kamu? Pokoknya nggak mau dikalahkan. Nggak boleh dikalahkan kayak gitu. Itu yang membuat Islam tidak maju secara pemikiran nih. Sehingga wajar netizen ya Jengah, mengeluarkan meme-meme kayak gitu. Wajar itu. Bahkan ya, aku tidak cukup yakin orang yang keluar, yang buat meme-meme itu berani menyampaikan di depan Gus Miftah. Itulah bukti bahwa kesenjangan antara si bawah dan si atas itu cukup jauh. Cukup diperkuat oleh adanya budaya hegemoni tadi. Itu. Benar. Sehingga ayo teman-teman, tapi kan itu dari sudut pandang yang Gus Miftah dan orangnya itu yang dibully itu. Saya ingin yang lebih penting lagi kita hanya nih Bung, yang melihat peristiwa itu, yang bukan, yang di luar dari Gus Miftah dan orang yang itu. Kawan-kawan kayak gitu. Bagaimana kita harus inilah dalam Islam itu kan ada kaidah fikih al-qadimu yutroku ala kidamihi, yang lalu biarkan berlalu. Oke, memang meminta maafnya Gus Miftah itu tak bisa menghilangkan apa yang terjadi di masa lalu. Benar. Tapi ketika Gus Miftah sudah minta maaf, itu kan bukankah itu sudah dia melakukan iktikad baik, ya kan? Sudah berada di tahap selanjutnya. Walaupun diawali dengan klarifikasi. itu yang saya sesalkan di sana. Walaupun memang pada akhirnya ya minta maaf kan kayak gitu kan. Oke, dia itu sudah ada di tahap selanjutnya. Sehingga kita ini, ayolah kita buka hati kita untuk memaafkan. Gitu. Aku kemarin baru baca kitab, Bung. Kitab Bidayatul Hidayah bab Mafasidul Qalbi. Gimana?
Gimana? Kebetulan aku ngaji itu sama teman-teman. Bagi mafasidul kolbi itu ada dibagi 3. Hal-hal yang Merusak rusak hati. Itu biasanya kepada orang yang pinter katanya. Orang ulama dan semacamnya itu ada 3. Salah satunya adalah ujub. Sombong. Sombong. Dia berbangga diri. Coba lihatlah di depan pentas itu. Di depan pentas. Apalagi di sampingnya Gus Miftah itu ya. Nggak tahu siapa yang pasti itu dianggap kiai atau Gus, pasti orang-orang penting yang ada di depan. Kiai. Itu kan ada sifat itu gitu. Artinya mau tidak mau dari tadi kita sudah membela Gus Miftah ya, tapi mau tidak mau itu sebagai suatu kesalahan yang sangat besar gitu loh. Kalian sebagai orang-orang penting siapapun itulah. Orang-orang sepertiku yang paling gak seneng dengan orang-orang kayak gitu. Ya. Karena kayak gitu ya, bahwa aku ngaji dari orang-orang seperti beliau iya. Tapi anti kritiknya itu yang aku gak suka. Ya benar. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua tentang hadis Nabi ini. Bahwa kata Nabi begini, kalau ada orang muslim nih yang kena hukuman, ini dalam fikih. Kata Nabi, idra'ul hududa anil muslimina mastata'tum. Jadi tinggalkanlah hukuman-hukuman bagi orang muslim selama engkau mampu. Fa in wajadtum lil muslimi makhrajan. Kalau kamu nemu celah nih, orang muslim itu masih bisa keluar, sudah minta maaf walaupun awalnya klarifikasi, fakhallu sabilahu. Sudahlah, lepaskan. Karena kenapa? Fa innal imam, kita ini kan imam kan? Kita ini imam bagi diri kita sendiri. La ayyukhti afil afwi khairun min ayyukhti afil ukubati. Lebih baik kita itu salah dalam memaafkan daripada kita salah dalam menghukum. Ya ini buat Gus Miftah juga kayak gitu. Yang intinya juga adalah menurut Durkheim itu Bung, bahwa agama itu adalah institusi yang membuat persaudaraan antar sesama. Dengan adanya Gus Miftah itu adalah sebuah mungkin kritikan kepada semua yang beragama Islam. Artinya hati-hatilah. Ya. Hati-hati. Closing statement ini. Memaafkan itu memang lebih berat daripada meminta maaf. Iya kan? Minta maaf ini gampang aja. Sehingga memaafkan, nilai pahalanya ini, memaafkan itu pasti lebih besar daripada yang minta maaf. Nilai pahalanya. Tapi yang pasti kawan, orang yang tidak mau memaafkan adalah orang yang sedang melakukan kesalahan kedua. Setelah kesalahan pertama yang diperbuat oleh orang yang meminta maaf. Apalagi kalau ada orang yang melakukan kesalahan, masih menjelaskan, tidak segera langsung minta maaf. Itu namanya upaya menormalisasi pencitraan yang jelas merusak akal pikiran. Cukup ya Bung ya? Ya cukup.